Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya Dani Aulia, Dimas Aditya Nugroho, Muhammad Hidayatullah Pratama, dan Indiwan Hamil Hadi Wasito akan membahas mengenai survei mengenai pengaruh mahasiswa gemar bermain game online di era sekarang untuk memenuhi tugas besar literasi data pada kelas TT44 gabungan 5. Singkatnya, perkembangan teknologi jaringan internet yang semakin maju mempengaruhi perubahan tersebut. Cukup banyak kemajuannya, yang salah satunya adalah game online. Bermain game online sebagai bentuk hiburan, kesenangan, dan untuk meluangkan waktu, dan juga bisa menantang diri sendiri. Namun, penggunaan game online yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan game. Seseorang yang menghabiskan waktu luang dan bermain game untuk mendapat kesempatan bisa mengalami kecanduan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa dampak dan pengaruh pada mahasiswa dalam bermain game online. Eh, Kecanduan game dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik seseorang serta mengganggu kemampuan untuk fokus dalam mengelola waktu dan manajemen diri sendiri. Selain itu, dampak dari game online ini juga mengganggu perilaku untuk berhubungan sosial pada seseorang karena mengeluangkan terlalu banyak waktu untuk bermain game sehingga kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Hal ini juga dapat menurunkan kemampuan diri seseorang dalam belajar dan berkomunikasi dengan orang lain yang merupakan keterampilan yang penting dalam proses belajar. Game yang terlalu dimainkan terlalu lama juga dapat menyebabkan kurang tidur, di mana dampak dari kurang tidur adalah kurang fokus dan konsentrasi serta menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. Terkadang game ada yang mengandung elemen agresivitas yang dimana dapat meningkatkan tingkat agresivitas seseorang. Jika dimainkan terlalu berlebihan, maka akan berdampak buruk pada seseorang di mana seseorang itu tidak dapat mengontrol agresivitas dirinya sendiri. Untuk itu, penting bagi orang tua atau orang sekitarnya untuk dapat membatasi waktu bermain game yang dimiliki oleh anak-anak atau remaja. Jika kita mengambil pada mahasiswa, ada baiknya jika mahasiswa tersebut mampu manajemen diri sendiri untuk bisa mengatur waktu sehingga dan emosi sehingga bisa mengontrol emosi diri sendiri dan serta kita juga harus bijak dalam memilih game sesuai dengan usia dan tingkat kematangan dari diri sendiri dan anak-anak. Dengan demikian, game dapat memberikan manfaat yang baik untuk anak-anak dan remaja selama game itu dimainkan secara sehat dan bijak. Selanjutnya di sini kita memasuki perancangan eksperimen dan prosedur penelitian. Untuk variabel yang kita gunakan pada observasi kali ini ada eh, beberapa, yaitu yang pertama yaitu hobi dan minat, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga perilaku pribadi, keempat bersosialisasi terhadap lingkungan, dan yang terakhir jumlah jam belajar. Untuk pertanyaan per variabel ini, untuk yang pertama yaitu dari hobi dan minat. Pertanyaannya yaitu apa yang menjadi faktor utama Anda untuk bermain game. Nah, untuk jenis data yang kita gunakan pada pertanyaan ini yaitu variabel kuantitatif, diskrit, dan skala ordinal. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari jenis kelamin, yaitu apakah gender mempengaruhi minat dalam bermain game. Untuk jenis yang kita pakai di sini masih sama seperti tadi, yaitu variabel kuantitatif, diskrit, namun di sini bedanya ada skala nominal. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang perilaku pribadi. Nah, untuk ini
apakah seseorang akan ada merasa adanya perubahan perilaku pada dirinya ketika bermain game. Untuk jenis data kali ini kita menggunakan variabel kuantitatif, continue, dan skala rasio. Untuk pertanyaan subtopik keempat, yaitu bersosialisasi terhadap lingkungan, pertanyaannya yaitu apakah bermain game mempengaruhi dalam bersosialisasi terhadap lingkungan. Nah, jenis data yang kita gunakan, yang pertama yaitu variabel kuantitatif, yang kedua continue, dan yang ketiga yaitu skala nominal. Dan yang terakhir untuk pertanyaan subtopik dari jumlah jam belajar. Nah, untuk pertanyaannya yaitu apakah bermain game itu mempengaruhi jumlah jam belajar pada kesehariannya. Untuk jenis data yang kita gunakan yaitu yang pertama variabel kuantitatif, dan kedua continue, dan yang ketiga skala interval. Next one. Nah, selanjutnya sebelumnya. Nah, kita udah memasuki populasi, sampel, dan metode pengumpulan data. Untuk populasi di sini kita menargetkan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di tingkat universitas di Indonesia. Sampel yang akan diambil sebanyak 320 mahasiswa dengan menggunakan sampel random sampling di mana semua unit memiliki peluang konstan yang sama. Sehingga setiap unit yang terpilih dari populasi ke dalam sebuah sampel benar-benar berdasarkan faktor bebas dari subjektivitas apapun. Untuk metode pengumpulan sampel yang kita gunakan yaitu menggunakan survei. Mengambil sampel dengan menggunakan kuesioner Google Form yang kita gunakan sebagai instrumen pertanyaan pada responden. Dengan menggunakan ini kita bisa menjangkau lebih luas responden yang kita targetkan. Lanjut, Wah. Nah, selanjutnya kita memasuki statistika deskripsi. Dilihat dari tingkat kelas, bahwa orang yang bermain game dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu semester 1 dan 2, semester 3 dan 4, semester 5 dan 6, dan yang terakhir semester 7 dan 8. Untuk semester 1 dan 2 di sini kita memperoleh bahwa persentase sekitar 21%. Dan semester 7 sampai 8 kita memperoleh persentase yang paling sedikit yaitu 10%. Dan untuk persentase yang paling banyak pada semester 5 sampai 6 yaitu sebanyak 41%. Untuk selanjutnya kita menurut jenis kelamin. Nah, di sini hal yang menarik bahwa lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang bermain game. Sekitar 33/4 bagian lebih banyak laki-laki. Untuk faktor minat bermain game kita bagi menjadi 3, yaitu hobi pribadi, 2 ikut teman, dan yang terakhir yaitu hiburan di saat COVID-19. Nah, untuk faktor yang paling besar di sini adalah hobi pribadi, dan yang paling kecil adalah hiburan di kala COVID. Selanjutnya yaitu persentase pengaruh jenis kelamin terhadap minat bermain game. Nah, menurut survei yang kita dapat bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi minat seseorang bermain game karena hampir 69% memilih tidak. Yang selanjutnya yaitu pengaruh game online terhadap perilaku diri sendiri. Nah, kita di sini juga membedakan menjadi 4 bagian. Seperti tadi yang paling tinggi menjawab tidak berada pada semester 5 sampai 6. Dan yang paling tinggi menjawab iya berada pada semester 3 sampai 4. Selanjutnya yaitu pengaruh bermain game online terhadap perilaku sosial. Nah, di sini ada hal menarik bahwa observasi kami di sini membuktikan bahwa game online itu tidak mempengaruhi
perilaku sosial seseorang terhadap masyarakat dan sekitarnya. Dan selanjutnya yaitu pengaruh game online terhadap durasi jam belajar. Nah, kalau dilihat dari grafik tersebut bahwa game online itu mempengaruhi banget dalam hal uh, durasi jam belajar. Kebanyakan orang yang banyak bermain game hanya melakukan atau hanya belajar sekitar kurang dari 1 jam. Next. Hasil dan kesimpulannya, di sini ada faktor penentu dalam minat bermain game online dalam tabel, di mana ada hipotesis 0 terdapat faktor penentu dalam minat bermain game online. Hipotesis pertama tidak terdapat faktor penentu dalam minat bermain game online. Di sini ada sekitar hobinya itu ada laki-laki 190 orang dengan dengan temannya itu sekitar 25 orang mengikuti. Dalam COVID juga ada 25 orang dengan total sekitar 240 orang. Lalu ada perempuan, ada hobinya itu ada 62 orang dengan pengikut temanannya itu ada 14 orang, lalu COVID-19-nya ada sekitar 4 orang dengan total 80 orang. Dengan totalnya sekitar 320 responden. Lanjut, apakah perbedaan gender memengaruhi minat dalam bermain online game? Hipotesis 0 adalah perbedaan gender mempengaruhi minat dalam bermain online game. Hipotesis pertama, perbedaan gender tidak memengaruhi minat dalam bermain online game. Di sini ada sekitar 65% iya, dengan juga tidak 175 orang laki-laki. Dengan total 240 orang, lalu wanita ada sekitar 35 orang setuju, dengan ada yang tidak sekitar 45 orang. Dengan total 80 orang, yang berarti eh, perbedaan gender tidak memengaruhi minat dalam permainan online game. Lanjut, kita ada hipotesis nolnya, ada aktivitas bermain online game memengaruhi perilaku keseharian. Hipotesis pertama ada aktivitas bermain game online tidak memengaruhi perilaku keseharian. Dari semester 1 sampai 2 ada sekitar 32 orang iya dan 35 orang tidak. Lanjut, dengan totalnya 67 orang, ada semester 3 dan 4, ada sekitar 40 iya dan 50 tidak. Dengan total 90, ada semester 5 sampai 6, 10 iya dengan 121 iya dengan nilainya. Dengan totalnya 131. Lanjut, semester 7 dan 8, ada sekitar 12 iya dan 20 tidak. Dengan total 32 orang. Dengan total iya-nya 94 dan totalnya tidak 226 orang. Dengan hipotesis aktivitas bermain online game tidak memengaruhi perilaku keseharian. Lanjut, di sini kita apakah aktivitas bermain game online memengaruhi dalam perilaku terhadap lingkungannya? Di sini ada hipotesis nolnya, aktivitas bermain online game mempengaruhi perilaku terhadap lingkungan. Hipotesis pertamanya, aktivitas bermain game online tidak memengaruhi perilaku terhadap lingkungan. Dengan semester 1 sampai 2 ada sekitar iya 8 dan 59 tidak. Totalnya 67, dan semester 3 sampai 4 ada 20 iya dan dengan nilainya dengan 70 tidak, dengan sekitar total 90. 5 sampai 6 semester 5 sampai 6 sekitar ada 21 iya responden, terus 110 dengan tidak, dengan total 131. Semester 7 sampai 8 9 iya dan 23 tidak, dengan total 32. Dengan totalnya
tabelnya 58 iya dan sekitar 262 tidak. Dan lebih cenderung bermain online game dengan hipotesis nolnya, aktivitas bermain online game mempengaruhi perilaku terhadap lingkungan. Selanjutnya, apakah aktivitas bermain online game dapat mempengaruhi durasi kita dalam belajar? Nah, di sini ada hipotesis 0, yaitu aktivitas bermain game online mempengaruhi durasi jam belajar. Kemudian ada hipotesis 1, yaitu aktivitas bermain online game tidak mempengaruhi durasi dari jam belajar. Nah, di sini ada 70 orang yang menjawab iya, kurang dari 1 jam. Kemudian ada 40 orang menjawab iya dengan waktu 1-2 jam. Terus ada 25 orang menjawab iya dengan waktu 3-4 jam. Kemudian ada 5 orang menjawab iya dengan waktu lebih dari 5 jam. Nah, di sini juga ada yang menjawab tidak. Ada 90 orang menjawab tidak untuk waktu kurang dari 1 jam. Ada 75 orang menjawab tidak dengan waktu 1-2 jam. Ada orang yang menjawab tidak, 10 orang menjawab tidak dengan waktu 3-4 jam, dan 5 orang menjawab tidak dengan waktu lebih dari 5 jam. Nah, untuk yang menjawab iya, total yang menjawab yaitu 140, sedangkan yang menjawab tidak adalah 180. Jadi totalnya yaitu 320. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Dari data yang telah didapatkan, faktor terbesar yang mempengaruhi minat dalam bermain game online rata-rata adalah preferensi pribadi, sedangkan perbedaan gender tidak berpengaruh terhadap minat dalam bermain game. Selain itu, perilaku sehari-hari maupun sosial tidak terlalu mempengaruhi perubahan karena game online juga dapat dimainkan bersamaan dengan teman. Dan juga lamanya waktu belajar tidak dipengaruhi oleh waktu bermain game online. Justru, faktor yang lebih dominan dari kecanduan bermain game online adalah kebutuhan atau hiburan pribadi. Dan sebagian besar siswa bermain game online tidak mengalami perubahan apapun dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersosialisasi dan kegiatan belajarnya. Namun, hal tersebut disebabkan oleh individualitas masing-masing orang, dikarenakan dapat dilihat dari data yang diperoleh sebelumnya bahwa beberapa orang lainnya mengalami perubahan dalam hal kehidupan sehari-hari, interaksi sosial maupun jam belajarnya. Nah, di sini diskusi setelah kami mendapatkan data-data yang telah dikumpulkan. Di sini kami melakukan diskusi. Setelah dilakukan diskusi mengenai data yang telah didapat, kami sepakat bahwa game online sebenarnya tidak terlalu berdampak negatif bagi para penggunanya. Hanya saja tetap harus diperhatikan untuk waktu penggunaannya, karena jika waktu yang dihabiskan dalam bermain game online melewati batas wajar, maka juga akan berbahaya bagi kesehatan para penggunanya. Selama waktu penggunanya masih dalam batas normal, maka bermain game online tidak akan berdampak buruk bagi para penggunanya. Namun sebaliknya, jika bermain game online dalam batas waktu yang wajar, maka kita dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bermain untuk bisa menganalisis suatu permasalahan yang ada dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.